Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid darain amin. Wa an la yatakallama bi kalamid dunya ba'da al-witri wa la yukthira mujalasatan nisa illa 'inda al-hajah. Wa an la yatakallama bi kalami laghwin ghairi mufidin li dinihi wa dunyah. Wa qila man ishtaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'ni. Wa qala Bazar Jamhur, idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalama fastaygin bijununih. Qala Ali radhiyallahu anhu, idza tammal aqlu naqasal kalam. Qala al-musannif rahimahullah, ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aykin bihumkil mar'i in kana mukthira. Wa qala akhar, an-nutqu zainun was-sukutu salamatun fa idza nataqta fala takun mukthira. Ma nadimta ala sukutin marratan wa laqad nadimta ala ma nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara. Yang saya hormati para habaib, para asatid, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulih, dapat terus membagikan kepada kita manfaatnya, ilmunya, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim yang hampir setahun tidak kita baca. Di sini masih membahas tentang penyebab kuat datangnya rezeki. Penyebab kuat, yaitu diantaranya an la yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witir. Banyak sholat sunnah yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang ditekankan dan dilazimi oleh Nabi baik di dalam kota maupun di luar kota. Ada pula sholat sunnah yang terkadang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat sunnah witir yang bisa dikerjakan setelah salat isya, minimalnya 1 rakaat, tapi dikerjakan terus menerus 1 rakaat itu makruh. Sedikit tapi sempurna itu 3 rakaat, seperti yang terbiasa kita kerjakan di setelah sholat tarawih. Tapi sholat witir ini jangan dikerjakan hanya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan disunahkan berjamaah, tapi di luar bulan Ramadan tidak disunahkan berjamaah. Untuk mengerjakannya baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu sangat ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Man lam yutir falaisa minna."
Katanya Rasulullah, orang yang nggak sholat witir itu bukan dari golonganku, bukan dari kelompoknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk rombongannya Nabi yang tidak sholat witir. Nah, karena itu jangan tinggalkan, karena sebagian ulama dalam madhab lain itu sholat witir hukumnya wajib. Tahu wajib ya? Wajib itu harus dilakoni, tidak oleh ditinggal, no. Madhab lain. Tapi dalam madhab Imam Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Katanya Rasulullah, Allah itu tunggal dan mencintai yang tunggal, maka sholatlah witir wahai orang-orang yang mendapatkan mukjizat atau yang mendapatkan pegangan dalam hidupnya Al-Quran. Nah, karena itu kerjakan. Lah kalau sudah sholat witir, jangan setelahnya kita ngomong masalah dunia. Karena sholat witir itu nggak harus dikerjakan di tengah malam. Setelah sholat isya, ba'diyah isya langsung sholat witir, nggak masalah. Dan itu kebiasaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat witirnya sebelum tidur. Karena khawatir nggak bisa bangun malam, khawatir mati belum sholat witir. Ya, bukan nggak bisa bangun, mesti bangun. Nggak seperti kita. Ya, turu kebengen titik tangine wis bablas subune. Ya, bablas subune. Ana sing tukang nyuting itu ndak tangi. Ya, tekone wis padang. Ya. Lah, ini kita kalau sedang ubah kan enggak bangun, tapi khawatir tidur bablas mati. Belum sholat witir, sehingga beliau melakukan sholat witir sebelum tidur. Lah kalau bangun sembahyang witir meneng ngelanjut, karena paling banyaknya witir menurut perbedaan yang ada itu 11 rakaat, sehingga bangun nambah ngelanjutkan. Tapi kalau Sayyidina Umar bin Khattab sholat witirnya itu setelah bangun tidur baru sholat witir. Jadi tidur dulu baru sholat witir. Dan sholat witir ini dianjurkan oleh Rasulullah dijadikan sholat yang terakhir, sholat malam yang terakhir. Ij'alu akhir sholatikum bilail al-witrah. Sholat yang terakhir, sholat sunnah, lakukan itu sholat. Lah kalau sudah sholat witir, apalagi sebelum tidur, ojo mari ngono bahas dunyo. Ya, cerita tentang dunia, ingin bangun rumah, ingin beli mobil, ingin ini, ingin, jangan. Nah, kalau kita tidak membahas tentang dunia setelah sholat witir, itu penyebab kuat narik rezeki, melancarkan rezeki. Kemudian wala yukthira mujalasatan nisa. Yang kedua yang kita bahas di malam ini yang dapat melancarkan rezeki itu jangan banyak duduk dengan perempuan, sekalipun istri. Nah, makanya sing angger-angger mau omah. Ya, angger mono oma atau mulai kerja kepingin melakukan ambil bojone terus, ya, ndak gelem melu kegiatan dan lain sebagainya, percuma, seret-seret rezeki nih. Selain membuat seret rezeki, sifat kewanitaan itu akan kebawa dalam kehidupan kita. Wong lanang tapi sensitif, kayak wong wedok, bukan main akal tapi main perasaan. Kakean apa? Kakean kumpul wong wedok. Bukan nggak boleh, boleh sewaktu-waktu iya, tapi lek pendino iku mang. Makanya delok-delok wong kene akeh sing sensitifan. Memang apa mulai kerja angger mono omah. Tapi ndak ngendok-ngendok. Ndoke pancet loro. Ndak ngendok-ngendok meneng. Pancet lho anggrem ngendok enak sih an. Anggrem ndak ngendok-ngendok. Apa? Wedi duwe anak akeh. Apa meneng koyo ngene, alasannya macam-macam. Lah banyak duduk dengan perempuan ini enggak baik. Aku takut sampean. Bunyi sampean gelem duit ndak?
Lho ana sing jawab, ndak ana sing gelem duit ta bojone. Wong sampean metu pabrik diseneni bolak-balik. Apa meneng bayarane kurang pole gelek terlambat sampean setrap ndak oleh mlebu dhisik. Seneng duit. Ini nggak menghina lo ya, kebanyakan kok ngono aja nih. Kan gitu ya. Lah kalau kita ini kumpul mereka, duit soro mlebu nih. Ndak lancar. Lo menjauh dari mereka bukan berarti benci. Supaya apa? Rezekinya lancar, mereka juga ikut senang. Tapi jangan menjauh dari istri kemudian cangkruk wifi-an. Ya itu tidak tepat, salah. Jauh dari istri, lapo melu pengajian, ya, duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang yang baik, ziarah, bagus masih. Enggak, nggak duduk sama istri tapi nang warung wifi-an, yo ngentekno duit, ya, ngentekno duit. Lah ini jangan, illa indal hajah, kecuali memang dibutuhkan untuk duduk. Mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka, memahamkan kepada mereka, itu bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an la yatakallama bi kalami laghwin ghairi mufidin lidin wa dunya. Tinggalkan omong kosong yang tidak berfaedah sama sekali untuk dunianya dan akhiratnya. Jadi apapun omongan yang tidak berfaedah sama sekali, dunianya nggak berfaedah, lebih-lebih akhiratnya. Jadi kalau ngomong cari yang berfaedah. Duduk sama temen, saya ini punya keluarga, kerjanya enaknya apa supaya saya bisa menafkahi keluarga, bisa mengajak mereka umroh dan lain sebagainya. Loh, ngomong tentang dagang tapi tujuannya untuk menyenangkan keluarga, bagus, manfaat masih untuk dunianya, apalagi untuk akhiratnya, lebih bagus. Omong-omongan ngalor ngidul ndak ono omong, mek hayal tok. Lunggu aku lek iso miber aku. Sumpek aku lek lewat dalane kabeh bolong-bolong tok. Numpak motor ndak nyaman, kepingin miber. Lah ini khoyal. Nah, akhirnya kok suwe-suwe aku kepingin dadi kok Spiderman. Nah, ini enggak tepat. Karena untuk dunianya enggak ada faedahnya, apalagi untuk akhiratnya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, man istaghala bima la ya'ni yafutuhu bima ma ya'ni. Orang kalau sibuk dengan sesuatu yang tidak berfaedah, akan hilang dari dia sesuatu yang bermanfaat, yang berfaedah untuknya. Nah kalau dipikir-pikir, nang di cangkruk, di jam saat itu ada pengajian misalnya, lo hilang enggak yang berfaedah untuk dia? Hilang yang bermanfaat untuk dia. Dia karena apa? Sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, melaku rono. Sedangkan dia bisa menghadiri di saat dia jalan-jalan yang bermanfaat, entah itu tahlilan di kampungnya, entah itu istighosan. Loh, yang berfaedah, yang bermanfaat tertinggal, terbuang hanya untuk apa? Melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Dalam perkataan yang lain, idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalam fastaqim bijununi. Kalau kita melihat orang itu banyak omong, ada orang banyak ngomong, wis wong gendeng berarti. Orang gila, fastaqim bijununi, yakino iku wong gendeng. Karena apa? Orang yang banyak ngomong itu berarti orang yang enggak takut, enggak khawatir. Sedangkan orang yang banyak ngomong dikatakan oleh Rasulullah banyak salah. Man katsura kalamuhu katsura laghatuh. Yang banyak ngomong banyak salah. Lah kalau dia banyak ngomong, ngeten berarti ndolek salah awake dhewe. Nyari kesalahan untuk dirinya sendiri, nyari dosa untuk dirinya sendiri. Karena orang kalau banyak ngomong, itu entek bahannya pasti bahas wong. Pasti itu bahas orang ya. Bojone fulan, anake fulan, yang ini, yang itu pasti sudah. Nah, berarti apa? Nyari tambahan dosa keburukan pada dirinya. Berarti apa? Orang apa itu? Orang gila. Kan mestinya dia ingin berusaha nyari apapun yang bisa menyelamatkan. Lah enggak, dia nyari numpuk dosa kesalahan pada dirinya. Sehingga Sayyidina Ali pun juga berkata, katanya Sayyidina Ali, idza tamal aql nagasal kalam. Orang itu kalau tambah sempurna akalnya akan sedikit berbicara. Orang kalau sempurna akalnya sedikit berbicara, nggak banyak ngomong. Sehingga
Al-Musannif pengarang kitab Ta'limul Muta'allim ini beliau mendapatkan sebuah syair yang artinya idza tamma aklul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muktsira. Jika sempurna akal seseorang akan sedikit berbicaranya, dan yakini kebodohan seseorang kalau dia menjadi orang yang banyak berbicara. Dalam syair yang lain, an-nutku zainun was-sukutu salamatun. Berbicara itu bagus, baik. Tapi diam adalah keselamatan. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Rasul, man somata najah. Ya, bicara bagus, apalagi yang baik. Tapi diam, tidak banyak berbicara, itu lebih selamat. Ya, lebih selamat. Fa idza natakta fala takun muksara. Kalau kamu mau berbicara, jangan jadi orang yang banyak berbicara. Boleh berbicara, tapi jangan banyak-banyak. Sebutuhnya. Sering kita dengarkan cerita seperti Sayyidina Umar bin Khattab atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meletakkan batu. Bahkan beliau mengatakan apa? Aku lebih rela menelan batu ini daripada banyak berbicara. Sehingga dia mau berbicara itu kalau yang bermanfaat, yang berfaedah. Ya. Sehingga dikatakan pula orang yang berakal itu meletakkan filter di depan, lisannya itu di belakang. Jadi sebelum ngomong difilter dulu, ya. Disaring dulu. Oh ini bagus, keluar. Oh ini nggak bagus, ditahan. Filternya di depan, saringannya di depan. Tapi kalau orang bodoh, saringannya di belakang. Ya percuma kan? Misalnya kita nuang, saringannya di atas, tapi nuangnya di bawahnya. Nggak nyaring. Mari ngono baru dipikir. Lah iya aku manglapo ngomong kayak ngono. Wis kari. Ucapan sudah terucap. Keributan mungkin sudah terjadi dengan ucapannya. Tapi penyesalannya ke belakang. Makanya kalau kita mau berbicara jangan menjadi orang yang banyak Mana dimtu ala sukuti maratan. Aku tidak pernah menyesal karena diem sekalipun. Karena aku berdiam, nggak berbicara, nggak pernah menyesal sekalipun, nggak pernah menyesal aku. Tapi walaqad nadimtu alal kalami mirara. Tapi aku sering kali menyesal karena banyak berbicara. Karena omongan aku sering kali menyesal. Lah apa aku ngomong kayak ngono. Ya. Kepada temannya ini, nanti kepada orang lain juga gitu. Aduh, tidak tepat aku keperucut aku ngomong. Itu sering kali. Tapi kalau orang diem jarang menyesal. Nggak ada orang diem kemudian menyesal. Mana aku nggak ngomong. Coba aku ngomong jarang. Yang ada yang lah apa aku ngomong kayak ngono. Nggak tepat aku saja nih. Waktu ini itu banyak sering kali terjadi lah itu. Ya. Yang pertama, jangan berbicara masalah dunia setelah sholat witir. Jangan banyak duduk dengan perempuan, ini bagi laki-laki, ya, kecuali adanya kebutuhan. Yang ketiga, jangan berbicara kecuali yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa melancarkan rezeki kita. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah ketaatan kita, kebaikan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.